Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Dita pada tahun 2016. Saat itu, Dita dan keluarga besarnya sedang liburan di sebuah villa yang terletak di daerah Puncak. Kegiatan ini memang kerap dilakukan 1 tahun sekali, mengingat libur lebaran waktunya agak panjang, sehingga anak-anak sekolah dan orang kerja dapat libur sekitar 1 minggu. Nama-nama yang saya sebutkan di sini adalah nama samaran. Pada hari yang sudah ditentukan, keluarga besar Dita berangkat dari Jakarta menuju Puncak sekitar waktu subuh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan jalan yang biasa terjadi di daerah wisata tersebut. Kira-kira jam 6:30 pagi mereka sampai di villa. Perlu saya sampaikan di sini, Dita adalah keluarga besar dalam arti sesungguhnya. Mereka 10 bersaudara yang semuanya sudah menikah. Ditambah dengan anak-anak, jadi yang ikut lebaran tersebut diperkirakan ada sekitar 30 orang. Sehingga pada waktu survei mencari villa, memang sengaja mereka menyewa villa yang lumayan besar. Villa itu merupakan bangunan berlantai 3, tapi uniknya adalah lantai 2 dan lantai 3 menuju ke bawah bukan ke atas seperti biasanya bangunan bertingkat. Lantai 1 terdapat dapur yang luas sekaligus meja makan besar, ruang keluarga, dan teras yang lebar. Lantai 2 ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan di lantai 3 ada 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Pada lantai 3 ini ada teras yang menuju ke halaman luas dan kolam renang. Dinding dan pintu pada teras tersebut merupakan dinding kaca yang lebar tanpa ada penutup atau tirai. Jadi, kita bisa melihat pemandangan di luar tanpa adanya penghalang. Ketika mereka sampai di villa, masing-masing langsung memilih kamar untuk ditempati. Saat itu, Dita memilih kamar di lantai 3 atau lantai paling bawah. Di lantai tersebut, ada 2 kakak Dita yang menempati kamar lainnya. Kak Sonya, kamarnya bersebelahan dengan Dita, dan Kak Sita yang kamarnya berhadapan dengan Dita. Fasilitas villa itu lumayan lengkap. Selain ada kolam renang yang besar, ada juga meja biliar yang terletak di lantai 2, lapangan badminton, dan halaman bermain yang cukup luas. Mereka akan menginap di villa itu selama 3 hari 2 malam. Pada hari pertama, sesaat setelah tiba di villa, semua masih berlangsung normal. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Semua menikmati acara liburan dengan semangat. Aktivitas lumayan padat dengan diadakannya permainan untuk anak-anak dan juga orang tua. Setelah acara makan malam, mereka kembali bercengkrama sambil bertukar cerita. Dan sekitar jam 11 malam, karena lelah setelah bersenang-senang dari pagi hingga sore, tiap keluarga masuk kamar masing-masing untuk istirahat dan tidur. Di dalam kamar, Dita dan suaminya yang bernama Fajar masih sempat berbincang-bincang seputar aktivitas dari pagi sampai sore tadi. Namun tiba-tiba, Dita mendengar suara orang yang menutup dan membuka pintu berkali-kali. Suara itu berasal dari kamar Kak Sonya yang bersebelahan dengannya. Cukup lama suara itu mengganggu keheningan malam. Dita dan Fajar awalnya sempat ingin melihat apa yang terjadi di luar. Tapi tiba-tiba, Fajar memegang lengan Dita, menahannya untuk tidak keluar dari kamar. Sebagai informasi, Fajar adalah seseorang yang cukup sensitif terhadap hal-hal yang di luar nalar. Dia bisa merasakan keberadaan makhluk gaib dan bahkan terkadang bisa melihat penampakannya. Tak lama kemudian, Dita kembali mendengar suara Kak Sonya dan suaminya yang sedang ngobrol lalu tertawa cekikikan. Fajar semakin memeluk Dita, kemudian mengingatkan untuk lekas tidur dan jangan lupa berdoa. Keesokan paginya, saat mereka sedang sarapan bersama,
Dita sempat bertanya kepada Kak Sonya mengenai keadaan semalam. Dan kemudian jawaban dari Kak Sonya membuat Dita merinding. Ternyata semalam Kak Sonya juga mendengar hal yang sama yang berasal dari kamar Dita. Bahkan Sesar anaknya seperti mengalami gangguan. Saat sedang tertidur lelap, Sesar tiba-tiba terbangun dengan mata terpejam dan kemudian seperti orang linglung dia berusaha untuk keluar kamar. Kak Sonya dan suaminya sempat panik. Tapi tak lama kemudian Sesar langsung berjalan kembali menuju tempat tidur dan meneruskan tidurnya sampai pagi. Masih di saat yang sama, Kak Sita yang baru bergabung di meja makan tiba-tiba nyeletuk mengatakan sesuatu yang membuat semua yang ada di situ terdiam. Kak Sita bertanya kepada Dita dan Kak Sonya, mengapa semalam mereka berdua bernyanyi dengan suara yang kencang, tapi nadanya tidak jelas. Namun karena Kak Sonya sudah lelah, dia mengabaikan suara yang cukup mengganggu itu. Dan tentu saja hal ini dibantah oleh mereka berdua. Seketika suasana di meja makan menjadi sedikit tegang, karena mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada kejadian semalam. Namun situasi tersebut langsung mereka abaikan. Mereka memilih untuk menikmati liburan keluarga yang menyenangkan dengan melanjutkan berbagai aktivitas yang sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Berbagai macam permainan kembali digelar, disusul dengan acara makan dan ibadah bersama. Mereka semua mencoba untuk menikmati semua fasilitas yang ada di villa tersebut. Malam setelah ibadah berjamaah, para wanita dan anak-anak kumpul di ruang keluarga sambil nonton TV dan saling berbagi cerita. Sedangkan para pria kumpul di teras yang lebar. Fajar yang tadinya sedang main kartu dengan kakak, adik ipar, dan yang lainnya, tiba-tiba merasa sakit perut dan kemudian izin ke kamar mandi. Dia menuju kamar mandi di lantai 2, tapi karena sedang terisi, lalu dia turun menuju lantai 3. Sesampainya di lantai 3 pada saat anak tangga yang terakhir, hatinya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang kurang nyaman. Dan kebetulan, ujung tangga langsung berhadapan dengan dinding dan pintu kaca besar yang memperlihatkan halaman luar. Kondisi di luar lumayan agak gelap alias remang-remang. Fajar yang merasakan hatinya tidak nyaman sempat menghentikan langkah kaki saat menuju ke pintu teras karena kamar mandinya berada di ujung kiri pintu teras. Tapi karena tidak kuat menahan rasa sakit pada perutnya, dia tetap melanjutkan jalan menuju kamar mandi. Setelah selesai buang hajat, mau tidak mau, dia harus kembali melewati dinding dan pintu kaca. Perasaan dan pikirannya saat itu tiba-tiba dipenuhi dengan hal-hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan benar saja, saat dia melintas, ada sesuatu yang membuatnya ingin menoleh ke arah dinding kaca. Dan seketika Fajar berteriak kencang sambil melempar sendal yang dia pakai ke arah dinding kaca itu dan langsung berlari menuju lantai 1. Teriakan tersebut tentu saja membuat kaget. Tak lama kemudian, semua orang berkumpul di ruang keluarga. Setelah Fajar menenangkan diri, dia segera menceritakan apa yang terjadi. Jadi pada saat dia menoleh ke dinding kaca, Fajar melihat ada seorang gadis kecil dengan usia kira-kira 5 tahun yang sedang berdiri tepat di pintu kaca. Tidak jelas apakah dia berdiri di dalam atau di luar, karena wujudnya sangat sulit digambarkan. Yang Fajar ingat adalah gadis itu berpakaian seperti noni-noni Belanda zaman dahulu, rambutnya pirang dan agak ikal pada ujungnya. Tapi yang sangat menyeramkan adalah gadis kecil itu tersenyum menyeringai dan matanya berwarna hitam pekat. Seketika dia sadar bahwa apa yang dia lihat adalah makhluk gaib. Karena kaget,
Fajar bukannya berdoa, malah menghardik makhluk itu sambil berkata agak kasar. Dan tiba-tiba suasana jadi mencekam. Anak-anak ketakutan, sementara para orang tua ada beberapa yang malah penasaran. Tapi kemudian dipastikan bahwa malam itu semua akan tidur di lantai 1. Walaupun ada beberapa yang tetap tidur di kamar masing-masing. Tapi lantai 3 malam itu sengaja dikosongkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, para pria kembali duduk-duduk di teras sambil ngobrol. Sementara Fajar yang masih syok dengan kejadian barusan hanya berdiam diri sambil melihat pepohonan di sekitar villa, dan kemudian tiba-tiba dia kembali terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat itu, gadis kecil noni Belanda yang dia percaya merupakan makhluk gaib sedang melayang menuju kolam renang, dan terlihat dengan jelas makhluk itu kembali menyeringai dengan cara yang menakutkan ke arah dirinya. Sesampainya di kolam renang, makhluk itu menghilang entah kemana. Fajar sempat meragukan penglihatannya sendiri karena situasi di kolam renang penerangannya tidak cukup baik. Dan setelah makhluk itu menghilang, Fajar yang masih terkesima kembali memalingkan wajahnya ke arah pepohonan. Namun ternyata itu adalah kesalahan besar. Karena di pepohonan itu, dia sekarang melihat begitu banyak makhluk gaib bergelantungan. Selain itu, dia juga melihat ada beberapa yang berjalan di bawah pohon-pohon besar, dan suasana yang tadinya gelap dalam penglihatannya sekarang menjadi terang benderang. Pada saat itu dia hanya bisa terdiam, dan suami Kak Sita ternyata memperhatikan raut muka Fajar. Kemudian dia segera bertanya apa yang menyebabkan wajah Fajar menjadi pucat. Dan segera Fajar menceritakan apa yang barusan dia lihat. Tapi karena mereka tidak bisa melihat apa yang Fajar lihat, mereka sempat tidak percaya dengan cerita itu. Sambil menenangkan diri, Fajar bergegas menuju dapur untuk ambil air minum. Ternyata penjaga villa juga sedang berada di ruangan itu. Karena penasaran, dia bertanya kepada penjaga villa yang kita sebut saja namanya Mang Karta. Fajar bertanya pada Mang Karta, apakah villa ini ada penunggunya? Saat ditanya, Mang Karta menjawab dengan raut muka yang terlihat datar. Tapi ketika Fajar menanyakan tentang gadis kecil noni Belanda, seketika wajah Mang Karta berubah. Dia terlihat kaget dan sekaligus membenarkan apa yang diucapkan oleh Fajar. Di tengah obrolan tersebut, Fajar sempat bertanya kembali pada Mang Karta, kenapa di kolam renang tidak dipasang lampu yang menyebabkan suasana kolam renang menjadi suram? Dan kemudian Mang Karta menjelaskan kalau lampu di kolam renang itu selalu diganti saat ada yang menyewa villa. Tapi hampir bisa dipastikan lampu itu akan pecah pada malam harinya. Karena tidak percaya, Fajar mengajak Mang Karta untuk melihat kondisi di kolam renang. Dan ternyata benar saja, di bawah lampu itu terlihat pecahan bohlam lampu berserakan. Segera Fajar dan Mang Karta bergegas masuk ke dalam villa. Karena suasana semakin tidak nyaman, udara juga semakin dingin, dan diiringi gerimis hujan yang mulai turun. Pada saat sedang berlari menuju villa, tiba-tiba Fajar merasa ada sesuatu di atas kepalanya. Sesuatu yang memaksa masuk ke dalam ubun-ubun atas kepala. Kondisi Fajar antara sadar dan tidak. Yang ada dalam ingatannya saat itu, dia seperti terbawa ke masa lalu di mana gadis kecil noni Belanda masih hidup di villa dan bermain-main di tepi kolam renang. Tapi sedetik kemudian, dia kembali pindah ke saat sekarang. Berulang kali kondisi itu terjadi.
Sementara itu, yang lain melihat Fajar dalam kondisi kesurupan, dan mereka bergegas untuk membawa Fajar keluar dari villa dan mencari orang pintar. 4 orang yang terdiri dari adik dan kakak ipar membawa Fajar naik mobil keluar dari villa, dan di dalam mobil dikatakan Fajar tanpa sadar meronta-ronta dengan tenaga yang luar biasa kuat. Sementara kanan dan kirinya adalah adik-adik ipar yang badannya besar-besar, tapi mereka tak kuasa menahan tenaga dari Fajar. Sementara menurut pengakuan Fajar, pada saat itu dia merasakan perubahan situasi dari masa sekarang ke masa lalu secara terus-menerus. Sampai akhirnya dengan suara setengah berteriak, dia menyebutkan satu nama. Tak lama dari situ, dia tersadar dalam perjalanan menuju rumah orang pintar. Setelah kembali ke villa dan keadaan Fajar sudah tenang, adik ipar yang mendengar ketika dia menyebutkan nama seseorang bertanya kepadanya, nama siapa itu gerangan? Fajar diam seribu bahasa, dan Mang Karta yang kebetulan masih berada di situ kaget ketika mendengar nama itu disebut. Mary adalah nama gadis kecil noni Belanda yang tenggelam di kolam renang villa. Dia merupakan anak dari pemilik villa pada zaman dahulu kala. Keesokan harinya mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Sebulan setelah kejadian, suami Kak Sita mengatakan bahwa ternyata villa tersebut memang merupakan villa yang cukup angker. Karena setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa kasus di villa tersebut yang hampir memakan korban. Umumnya, kalau ada anak kecil menginap di situ, terjadi penampakan dan bahkan ada kasus anak kecil hampir tercebur ke kolam renang di malam hari karena katanya diajak temannya untuk berenang. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.